Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya Hamdi Reza. Pada hari ini saya akan mencoba membuatkan tutorial singkat terkait cara pengoperasian sebuah recloser yang bermerek Jongwon. Oke, silahkan disaksikan ya. Nah, ini adalah tampilan dari recloser Jongwon. Hari ini saya akan mencoba membuatkan tutorial singkat bagaimana sih cara pengoperasiannya. Silahkan dipantau terus video channel saya ya. Nah, ini adalah tampilan dari recloser merek Jongwon. Ini dia ya, dapat dilihat ya. Ini mereknya Jongwon. Ini tipenya adalah FTU R200. FTU R200, dimana ini dapat teman-teman atau elektrisian lihat. Ini adalah tampilannya. Di sini lifeline, di sini sumbernya, berarti dia ada sumber dan ada beban. Dapat dilihat dari lampunya. Nah, di sini under voltage, namun di sini tidak dioperasikan untuk fitur under voltage atau tegangan rendahnya. Dan di sebelah kanannya ada menu sinkron. Di sini tidak difungsikan ya. Artinya ini hanya sebatas sebagai pekerjaan proteksi saja. Nah, ini lampu untuk fitur reclosernya dalam kondisi ready atau siap. Lampu ini adalah lampu untuk ketika terjadi gangguan, di mana di sini adalah ada fase ABC-nya jika terjadi overcurrent, dan di sini ada N untuk terjadi gangguan di ground fault. Di bawahnya ini fungsi recloser harus dihidupkan ya. Jadi recloser akan bekerja pada saat lampunya dihidupkan, dan proteksi juga harus dihidupkan. Fungsi fitur untuk ground faultnya juga harus dihidupkan. Jadi ketiga-tiganya harus dihidupkan. Ini posisi adalah remote atau dipantau dari SCADA, dan di bawahnya pengoperasian secara manual, yaitu di menu select. Nah, jadi jika kita ingin menggunakan fiturnya dari SCADA, kita menggunakan remote. Jika ingin pengoperasian secara manual, misalnya untuk memasukkan tombol open ataupun tombol close-nya, harus diaktifkan terlebih dahulu menu select-nya dan menonaktifkan menu remote-nya. Sedangkan ini adalah hotline tag. Nah, hotline tag ini adalah dimana fitur untuk mengunci posisi PMT pada saat sekarang ini. Jadi ketika PMT ini sekarang posisi close ya. Jadi kita rubah dulu posisinya, hidupkan dulu menu select-nya, kemudian kita klik open. Jika hotline tag-nya menyala, maka PMT-nya tidak akan membuka. Artinya posisi sekarang nih posisi close. Sekarang posisi close nih. Jika hotline tag-nya menyala, walaupun kita open-kan secara manual ataupun secara SCADA dari remote, jika hotline tag-nya menyala, tetap PMT-nya tidak akan merubah posisi. Jadi yang sebelumnya ini, ini adalah fitur secara umum ya, secara umum untuk tampilan dari recloser Jongwon-nya. Ini adalah kabel port untuk kabel data. Di sini menggunakan RS232C. Namun di video kali ini saya hanya mempergunakan atau membuatkan simulasi dengan manual saja. Namun nanti akan saya buatkan nanti di video yang berbeda, nanti tutorialnya dengan menggunakan software. Nah, ini kita lanjut ya untuk setting secara manual untuk recloser merek Jongwon. Nah, ini dapat teman-teman lihat di sini. Saya klik menu dulu, menu utamanya. Nah, ini ada nomor 1 function setting, di bawahnya configuration, kemudian display, yang terakhir adalah event list. Ada 4 menu utama di recloser merek Jongwon ini. Nah, sebelumnya kita lihat dulu di display. Nah, di display ini nanti kita klik enter. Nah, ini apa aja sih menu yang terdapat di display ini? Nah, yang pertama itu kita klik enter nih ya, klik enter ya. Ada measurement atau pengukuran. Nah, isinya apa aja sih, ya kan? Kita klik enter. Nah, di sini pengukuran dari beban arus di nomor 1 ya, di arus ya. Nomor 2 adalah tegangan, nomor 3 aktif power atau daya aktif, di nomor 4 reaktif, daya reaktif ya kan. Kemudian lagi apparent power, power factor atau faktor daya, energi, phase difference. Namun di sini kita phase difference itu dia perpasannya jeda 120 derajat ya. Jadi kita cek dulu fitur untuk pengukuran beban di ampernya. Nah, ini adalah fasa ABC atau lebih dikenal dengan fasa RST. Ini masing-masing fasanya kurang lebih 79 atau 76, 75 ampere. Nah, ini untuk di beban recloser Jongwon ini saya klik kembali ya.
Kemudian di sini ada pengukuran tegangan. Nah, pengukuran tegangan ini adalah tegangan di fasa netralnya atau tegangan satu fasa. Jadi VA ini adalah tegangan di fasa A terhadap netral, VB ini tegangan di fasa B terhadap netral, di mana sebelah kanannya paling pojok kanan dapat dilihat sudut fasanya itu 0, 240 dengan 120. Karena ini 3 pas ya, jadi dia tegangannya selisih sudutnya itu 120 derajat masing-masingnya gitu. Dapat teman-teman atau elektrisian lihat dari gambar ya, ini dia di sebelah kanan. Sedangkan kalau dia fasa-fasa itu dia 20 kV, itu dia tadi untuk fasa netral. Ini adalah daya aktif dalam satuan kilowatt. Jadi beban real di fasa A atau fasa R itu adalah 705 kW. Masing-masing dapat dilihat di sini ya, fasa RST-nya, ABC-nya. Ini daya reaktif, di mana ini masing-masingnya kurang lebih sekitar hampir 300 di fasa A, di sini 318, 310 dalam satuan kilovar. Bebannya setiap detik berubah karena beban ini selalu berubah ya. Ini frekuensi di sini ini dari GI ya, dari GI. Nah, di sini kita terpantau 50,18 Hz karena di standar di Indonesia mempergunakan frekuensi standar 50 Hz. Oke ya, di sini sama antara sumber dengan beban, tidak ada perubahan frekuensi. Kemudian di sini baterai voltage untuk tegangan di baterai, kita klik enter. Untuk tegangan baterai standarnya adalah menggunakan 27 volt di sini kan. Kemudian di casnya 28 volt. Jadi di casnya dalam kondisi normal ini ya. Di cas dalam kondisi di atas dari tegangan baterai. Ini kalau kita ngecek untuk tegangan di baterai. Nah, itu tadi di measurement atau pengukuran. Kemudian di display di menu nomor 2 di status. Ini PMT-nya posisi close. Posisi close. Kemudian di sini gasnya kondisi normal. Nah, ini posisi saklar pintu nih ya, saklar pintu ya. Jadi kalau pintunya dibuka, nanti akan muncul nanti di situ posisinya open, itu di situ open. Kemudian door opennya posisi aktif itu ya. Nah, kemudian kabel kontrolnya di sini dapat teman-teman atau elektrisian lihat. Chargernya juga kondisi normal. Di sini ada menu perhitungan counter. Di sini dia sudah merestart programnya sekitar 20 kali. Kemudian SW count ini PMT-nya bekerja 1325 kali, baik itu sengaja di open close, gangguan trip maupun pemulihan dari SCADA, pelepasan secara manual, pemasukan semua terpantau di SW. Ya, ini di sini ya. Nah, itu adalah menu untuk SW count tadi di nomor 2. Nah, kemudian di OCR count juga perhitungan pada saat dia terjadi gangguan OCR. Di sini fasa A-nya sudah 38 kali, OCR fasa B-nya 95 kali, dan OCR di fasa C. Kemudian di situ juga jumlah ground fault yang terjadi sudah 12 kali. Dari sini UFR under frequency relay sudah 0 ya, karena tidak diaktifkan, begitu under ataupun over frekuensi tidak diaktifkan, makanya nilainya 0. Jadi untuk relaynya tadi tidak difungsikan. Nah, itu untuk tampilan display ada 3 fungsi. Nah, kemudian di event list. Nah, di event list ini kita klik enter ya. Jadi dia history atau event yang terjadi di recloser Jongwon. Yang pertama itu IO event. Semua buka tutup PMT muncul di sini semua. Baik itu yang gangguan ataupun sengaja dilepas, semua muncul di situ di IO ya, IO. Kemudian fault event. Di sini hanya namanya fault itu gangguan, jadi event atau recap history pada saat terjadi gangguan saja. Jadi ketika kita sengaja melepas, entah itu sengaja di open atau close ataupun dari SCADA, nah itu tidak terhitung. Ini adalah fault event pada saat ini terrekod di tanggal 9 ini ya, tanggal 9 bulan 3 nih ya. Jadi di sini pasanya yang muncul adalah tanda bintangnya fasa A dan netral. Jadi artinya gangguan ground fault di fasa A. Nah, ini dapat teman-teman lihat ini kan. Jadi dia kalau dia seperti ini gambarannya adalah ground fault. Ground fault ini ya. Ground fault namanya ground fault di sini. Kemudian lagi kita lanjut di indikasi selanjutnya. Nah, ini juga
khusus di fasa netral aja nih. Namun ada indikasi harus di fasa A melebihi dari rata-rata ya kan. Jadi di sini indikasinya tetap ground fault juga ya. Di sini di database-nya ini di tahun 2020 ini. Ini di data terekap lama. Mungkin saya pencet atas ini. Tadi kan pencet bawah. Ya, kita lanjut. Saya pencet atas lagi ya. Nah, ini data nomor 1 dapat terlihat tadi kan. Kemudian saya cek di data nomor 2. Data nomor 2 juga sama, indikasinya ground fault di fase A. Nah, ini data di nomor 3. Ini dia di fase B, ground faultnya di fase B ini ya. Nah, ini overcurrent. Dapat dilihat nih tanda bintangnya di fase B dan fase C. Ini adalah overcurrent. Nampak dari arusnya nih besar. Fase A itu berarti bebannya dalam keadaan normal 128 ampere. Fase B dan fase C itu di atas 1000 ampere. Jadi indikasi untuk di overcurrent relay, gangguan dua fase antar fase itu biasanya dia akan melonjak untuk di arus gangguannya. Nah, itu untuk fault event. Kemudian lagi kita lihat di menu yang lain ya kan. Nah, di event ini kan, di IO event ini dia semua akan merekap posisi PMT-nya dibuka, walaupun dia posisi di close, open, walaupun dia ada gangguan atau tidak gangguan, trip, walaupun dia dibuka sengaja ataupun auto trip dia. Nah, ini tetap akan muncul dia. Nah, perintah kerjanya ataupun tanggal kejadian historinya dapat dilihat dari gambar ya. Namun di sini di IO ini semua history trip dapat muncul. Jadi kalau kita fokus ke gangguan, kita langsung saja ke fault eventnya. Itu untuk event list yang di fault event. Ini untuk function event. Jadi di sini fungsi-fungsi yang berada. Kalau untuk lebih jelasnya nanti dapat dilihat di manual book untuk arti dari kode ini. Di sini belum bisa saya jelaskan secara detail karena saya masih mempelajari juga kode 51F nya seperti apa. Nanti saya akan share untuk manual booknya. Silahkan teman-teman lihat di kode deskripsi apa arti dari kode-kode di sini 51NF, PKP. Di sini saya belum bisa menjelaskan. Namun di sini fungsi eventnya muncul terekap di situ. Ini sistem eventnya. Misalnya sistem powernya off, jadi dia merecord setiap kejadian padam, sistem power off, reset, setting change. Misalnya kita ada perubahan entah itu untuk settingan grupnya atau apapun itu. Jadi setiap perubahan di sistem atau settingan itu dia akan terekod di sini tanggal berapa dirubahnya settingan yang berada di recloser ini. Kemudian lagi itu untuk event list ya. Nah, kita lanjut ke configuration. Nah, di configuration ini kita akan melihat nanti fitur-fiturnya. Nah, dapat dilihat ini ya. Ini sama nih ya. Cuma di sini config menunya di sini sistem. Kita kalau mau merubah konfigurasi menunya, misalnya di sini komunikasi, kita tidak fokus ke komunikasi di sini ya. Itu lebih ke SCADA. Ini untuk eventnya, untuk waktunya, tanggalnya, jadi nanti bisa kita sesuaikan dengan tanggal sekarang. IO di sini untuk ratingnya, energi counter. Nah, di sini dapat teman-teman lihat dari sini ya. Cuma kita mungkin tidak berfokus kepada IO untuk di config menu ini. Ini untuk tanggal sekarang, tanggal 9 bulan 3 2022 jam 3 sore. Nanti bisa kita rubah. Cuma ini sudah pas ini ya untuk tanggal jamnya. Kemudian lagi untuk fungsi setting. Nah, di sini aktif proteksinya ya kan. Di sinilah menu yang dapat kita pakai untuk merubah settingan, misalnya harus settingan di ground fault, harus settingan di overcurrent dan lain-lain sebagainya. Fase OC ini adalah gangguan pada fase-fase atau overcurrent OC nih, overcurrent. Nah, untuk nomor 2-nya itu adalah ground fault. Di sini aktifnya itu TOC aktif ya. Jadi dia jika terjadi atau merasakan gangguan dia akan trip.
Nah, trip. Kemudian lagi informasi berikutnya adalah arus pickup yang dirasakan di sini adalah 220 ampere di sini ya. FD pasangannya itu. Nah, pickupnya di level 220. Nanti kalau untuk settingan ini bisa kita rubah atau sesuai dengan kondisi di lapangan masing-masing. Di sini nah, untuk settingan waktunya dibuat 0,2 tadi ya, 0,2 second. Kemudian lagi untuk di sini mohon maaf, di sini kami menyetingnya untuk overcurrent itu di atas 1000 ampere di sini. Sorry, di atas 1000 ampere. Jadi kalau dia merasakan lebih dari 1000 ampere dalam waktu 0,01 second, nanti reclosernya akan trip gitu. Itu untuk gangguan di overcurrent. Jadi karena arusnya cenderung tinggi ya. Jadi ketika merasakan arus dari atau di atas 1000 ampere atau 1200 ampere nanti akan trip sesuai dengan settingan yang sudah kita masukkan. Kemudian untuk ground OC di sini adalah settingan untuk ground fault. Nah, di sini jika terjadi atau merasakan arus gangguan dia akan trip. Kemudian di sini pickup levelnya kita buat di 27.0 di sini untuk pickupnya ya. Kemudian dia akan bekerja 2 kali. Nanti setelah 2 kali dia auto reclose. Nanti jika masih merasakan hal yang sama, nanti dia akan mengunci atau trip. Kemudian lagi untuk kita cek satu-satu nih ya, cek satu-satu untuk fungsi di ground faultnya. Di sini kita buat untuk IOC satunya trip ketika dia merasakan melebihi dari 160 ampere. Ini untuk IOC 1 aktifnya. Jika kalau kita aktifkan di menu ground faultnya, di sini kita bisa fungsikan off, alarm atau trip. Jadi kalau kita memfungsikan auto reclose-nya, jadi harus kita buat fungsi trip. Negatif OC tidak kita aktifkan, SEF-nya juga tidak kita aktifkan. Kemudian lagi harmonik juga tidak, direksional juga tidak, sinkron check juga tidak, ada frekuensi juga tidak, karena kita sudah menganggap frekuensi sudah normal dari gardu induk. Over frekuensi juga tidak difungsikan. Nah, jadi fungsi di sini kita berfokus kepada proteksi dan untuk tegangan, over voltage, under voltage, frekuensi, under frekuensi ataupun over frekuensi sudah dianggap normal dari supply GI. Nah, di sini kita untuk sekuennya. Nah, di sini untuk auto reclose-nya yang pertama jeda 20 detik. Jadi ketika auto reclose terjadi, dia padam 20 detik, kemudian dia akan menyala. Kemudian yang kedua juga 20 detik. Yang ketiga dia 15 detik, 15, 30. Cuma di sini open counternya 2 kali, dalam artian dia hanya bekerja auto reclose sebanyak 2 kali. Jika setelah 2 kali dia merasakan arus gangguan, maka dia akan kunci atau melok kunci. Ini adalah fitur di settingan grupnya, grup pertama, 2, 3, dan 4, ya kan? Nah, di sini kita bisa atur berbeda sesuai dengan kebutuhan kondisi masing-masing. Jika terjadi manuver atau perubahan beban, jadi kita tidak perlu capek-capek setting lagi. Cukup dengan merubah settingan aktif grupnya saja. Nah, ini tadi ya gambar tampilan utama dari recloser merek Jongwon. Nah, ini tampilan di dalamnya nih. Tampilan di dalamnya ini saya kurang terlalu tahu ya untuk tampilan di dalamnya. Jadi ini port-portnya yang berada di balik dari panel. Ini adalah panel utamanya. Panel utama untuk layarnya tadi. Di sini adalah mesinnya. Kemudian ini adalah otak dari
recloser itu sendiri. Ini dia. Jadi semua komponen memori semua terpasang di situ. Itu adalah fitur untuk SCADA-nya. Jadi SCADA-nya terhubung dari alat ini yang di sebelah kanan ini. Ini adalah baterainya, dipasang di tanggal 9 Februari lalu ya, 2021 yang lalu. Dan ini adalah tampilan atau penampakan dari balik recloser Jongwon. Oke, demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau komentar silahkan disampaikan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.